Menantu jangan jadi biang kerok dalam pembagian harta warisan orang tua. Jadi ada yang kirim video Namboru ini sama aku. Jadi dibilang di situ, "Opung, dengarkan dulu video ini inat tahun." Selalap dibilang menantu adalah biang kerok dalam harta warisan orang tua. Kira-kira begitulah intinya ya, baca kalian lah ini. Setelah ku dengar video Namboru ini mulai dari awal sampai selesai, ku cermat-cermati, ada berapa poin yang rancu, tapi tidak salah. Mungkin hanya dikurang detailnya penyampaiannya aja kurasa ya. Makanya banyak jadinya orang ataupun menantu-menantu yang berpikir, ya kali hanya untuk pengeluaran kami dilibatkan, untuk pembagian harta warisan tidak dilibatkan. Kira-kira seperti itulah. Aku pun sebenarnya kurang-kurang pahamnya dan agak-agak sensitifnya membahas hal yang seperti ini ya, karena aku posisinya menantu. Tapi puji Tuhan lah ya, mudah-mudahan aku bisa menjadi seorang menantu yang tanpa melirik-lirik harta mertua ataupun harta suami. Karena prinsipku dalam hidup, selagi bisa ku cari ya ku cari, selagi bisa ku beli ya ku beli. Kita harus selalu menempatkan diri kita sebagai perintis. Memang perintis itu bukanlah hal yang mudah, tapi dengan merintislah kita bisa belajar bagaimana arti sesungguhnya dari bekerja keras. Jadi inti dari isi video Namboru ini, poin pertama, bahwa menantu itu tidak perlu dilibatkan dalam pembagian harta warisan. Menantu hanya mendampingi, tidak berhak untuk membagi. Kalau ini 100% akurat dan benar, di mana-mana nggak ada menantu yang berhak untuk membagi. Tapi kalau dibilang tidak perlu dilibatkan, kurang tepat sih. Apakah menantu itu dianggap penting hanya pada saat ada keterlibatan dalam pengeluaran masalah dan kerugian? Tetapi kalau masalah seperti ini tidak dilibatkan, harusnya dilibatkan lah. Tapi dilibatkan itu kan artinya bukan berarti menantu dilibatkan, menantu jadi bisa mengambil tindakan, tidak. Nah, di poin yang kedua dibilang Namboru, kalau dihukum pun tak perlu diundang-undang menantu. Karena yang penting di situ tanda tangan saudara kandung, tidak diperlukan di situ tanda tangan menantu. Kalau Namboru bilang tak perlu diundang, menurut aku salah sih Namboru. Memang tanda tangan yang dibutuhkan di situ adalah tanda tangan saudara sekandung, tapi terlibat dan dilibatkan dalam urusan seperti ini. Saya rasa sih sah-sah aja, tidak ada masalah. Itu artinya menantu ini memang sudah dianggap sebagai keluarga, dan menurutku itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap si menantu, bahwa dia bukan hanya dianggap menantu dan orang lain, tetapi sudah dianggap menjadi keluarga ketika dia sudah menikah dengan anaknya si orang tua ini. Nggak mungkin lah kan Namboru hanya dalam masalah pengeluaran, mengurus mertua, masalah beban, menantu baru diikut sertakan dan diikut libatkan, bahkan menantu ambil andil. Tapi masalah dalam bagi-membagi, menantu tidak diikut campurkan dan tidak dilibatkan. Ini sih menurut aku tidak bijaksana. Dan di poin yang ketiga Namboru bilang, jika suami dan istri bercerai, maka istri tidak berhak atas harta warisan suaminya. Kalau ini sih betul, harta warisan yang diterima suaminya adalah tetap harta pribadi si suami, tidak bisa dicampurkan menjadi harta gonogini. Kecuali harta warisan tadi sudah dicampurkan menjadi harta bersama. Misalkan contoh, dijual harta warisan itu dan uangnya dibuat untuk membelikan rumah mereka, yang dimana rumah itu sudah atas nama bersama, maka itu berhak masuk ke dalam harta gonogini. Sering terjadi perselisihan dan sakit hati dalam pembagian harta warisan, itu biang keroknya adalah menantu. Kalau di sini sih aku kurang setuju, karena menantu adalah pihak ketiga. Tidak mungkinlah bisa seorang menantu lebih maju dibanding suaminya sendiri.